mencoba meluluhkan Belalala, la 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 Senpai. Selamat datang di pembahasan mendalam kita kali ini. Mungkin Anda baru sekaun ya kerja di Jepang, pengen sukses, pengen ya jelas nambah penghasilan juga. Nah, memahami budaya kerja di sini, terutama etiket sama salam atau aisatsu, itu penting banget loh. Hari ini kita coba bedah deh beberapa ungkapan kunci yang sering banget kita dengar sumbernya dari panduan etika dan salam kerja di Jepang sama panduan mudah hormat bahasa Jepang. Oh ya, di bagian akhir acara, lagu original akan diputar, jadi jangan lewatkan ya. Basa-basi, tapi ya itu, fondasi buat bangun hubungan kerja yang bagus. Sekaligus nunjukin rasa hormat kita. Kalau Anda bisa kuasai ini bisa jadi modal sosial loh. Atasan, kolega, kalau merasa dihargai kan, mereka jadi lebih percaya. Ujung-ujungnya, bisa buka peluang lebih besar yang efek ke karir sama penghasilan Anda juga pastinya. Yuk kita gali lebih dalam. Oke deh, kita mulai ya. Sumber Anda akan nyebutin beberapa ungkapan tuh. Ada yang bilang 10, ada yang fokus ke 5 aja. Kita fokus yang paling sering dipakai aja kali ya. Dan yang kadang suka bikin kita, orang asing, bingung gitu. Mungkin yang paling ikonik, Otsukare sama desu desta, ya. Saya dulu awal-awal juga, wah ini maksudnya apa sih? Ah, iya. Otsukare sama. Emang artinya harfiahnya kan Anda lelah ya. Tapi jangan terkecoh. Fungsi utamanya itu lebih ke pengakuan atas usaha rekan kerja. Kayak semacam halo di kantor, atau kerja bagus, atau sampai jumpa nanti. Tapi ini buat internal ya. Dipakainya ya pas ketemu kolega siang-siang, nyambut yang baru balik dari luar, atau pas mau pulang kerja. Yang perlu diingat, ini nggak dipakai pagi-pagi. Kalau pagi pakainya ohayo gozaimasu. Dan umumnya juga nggak dipakai ke orang luar perusahaan atau atasan yang jabatannya tinggi banget. Ini kayak penanda kita satu tim gitu. Nah, itu dia. Sumber juga nyebut soal itu. Orang asing bingung disapa Otsukare sama, padahal baru datang. Tapi kadang saya dengar juga loh, ada aja yang nyapa gitu ke kolega yang baru masuk ruangan, walau bukan pagi lagi. Itu gimana ya? Observasi yang bagus itu. Kadang memang terjadi sih, ya, terutama mungkin di lingkungan kerja yang agak lebih santai. Bisa jadi udah kayak sapaan umum aja di internal kalau jam sapaan pagi udah lewat. Tapi, ya aturan dasarnya sih pagi itu ohayo gozaimasu. Intinya, coba amati aja kebiasaan spesifik di kantor Anda gimana. Selain itu, ada lagi yang penting banget. Yoroshiku onegai shimasu. Yoroshiku onegai shimasu. Wah, ini ungkapan super fleksibel. Bisa buat minta tolong, bisa buat ngenalin diri, bisa buat nutup email atau rapat. Pokoknya krusial banget ini. Iya, sering banget dengar itu. Terus ada juga shitsure shimasu ya, yang artinya permisi. Ini kayaknya dasar banget, tapi penting ya pas masuk atau keluar ruangan, atau pas mau nutup telepon gitu, biar sopan. Betul, itu nunjukin kita sadar sama ruang orang lain. Nah, kalau buat komunikasi sama pihak luar, misalnya klien atau partner bisnis, lupakan otsukare sama. Pakainya osewa ni natte orimasu. Artinya kira-kira, terima kasih atas dukungan Anda, atau terima kasih atas kerjasamanya selama ini. Pakai ini dengan tepat tuh nunjukin profesionalisme Anda. Penting banget buat bangun kepercayaan bisnis jangka panjang. Anggap aja investasi reputasi lah. Oke. Nah, sumber Anda kan juga cerita soal kesalahan-kesalahan umum nih. Ini bagus nih, kita nggak ikutan salah. Contohnya katanya jangan pakai gokuro sama des ke atasan. Itu salah ya? Kenapa tuh? Betul sekali. Jangan sampai salah. Gokuro sama itu nuansanya dari orang yang posisinya lebih tinggi ke yang lebih rendah. Dari atasan ke bawahan. Kalau kita sebagai bawahan ke atasan, selalu pakainya otsukare sama desu. Wajib itu. Kesalahan lain yang juga sering, nih, ngirim email ke klien tapi sapaannya otsukare sama desu. Itu keliru banget. Harusnya, ya tadi, osewa ni natte orimasu. Ini bukan cuma soal sopan nggak sopan, tapi nunjukin kita paham etiket bisnis dasar apa enggak. Oke. Ada lagi nih, soal jawab instruksi atasan. Sumbernya bilang kalau pakai ryokai shimashita. Itu kurang pas ya? Padahal artinya kan dimengerti gitu ya. Kenapa kurang pas? Iya, secara harfiah artinya memang dimengerti. Tapi, gimana ya? Dalam konteks bisnis di Jepang, nuansanya itu bisa terdengar agak kurang hormat kalau ke atasan. Kayak terlalu datar gitu. Jadi,
Lebih aman dan lebih menunjukkan rasa hormat itu pakai shouchi shimashita. Atau kalau mau lebih formal lagi, misalnya dalam konteks layanan ke pelanggan atau pas nerima instruksi yang penting banget, bisa pakai kashikomarimashita. Pilihan kata kayak gini tuh halus, tapi efeknya lumayan loh ke persepsi atasan ke kita. Wah, detail juga ya ternyata. Memang. Dan memahami ini semua, kesalahan umum, frasa yang tepat itu penting. Tapi ini bukan sekedar hafalan aturan aja loh. Sumber Anda kan juga nyinggung akar budayanya. Ada penghargaan terhadap harmoni atau wa, terus kepedulian ke orang lain, omoyari, sama kemampuan baca situasi, kukiyoyomo. Nah, keigo sama aisatsu ini ya cara nyata nunjukin nilai-nilai itu dalam interaksi sehari-hari. Jadi emang lebih dalam ya maknanya. Bukan cuma soal tata krama di permukaan aja. Ini bagian dari adaptasi budaya. Saya juga ngerasain sih, seperti kata sumbernya, usaha kita buat pakai bahasa yang tepat, walau mungkin masih belepotan di awal, itu dihargai banget. Rasanya kayak ngebangun jembatan gitu. Oke, jadi rangkuman singkat buat Anda hari ini. Coba kuasai beberapa salam kunci ini ya. Otsukare sama desu buat di dalam kantor. Terus yoroshiku onegai shimasu yang serbaguna itu. Dan osewa ni nate orimasu buat komunikasi keluar. Ingat juga bedanya gokuro sama otsukare sama, jangan kebalik. Terus kalau jawab instruksi atasan, pilih shochi shimashita atau kashiko marimashita, jangan ryokai. Betul. Dan yang paling penting sih, niat baik sama kemauan buat terus belajar. Jangan takut salah lah di awal-awal, itu wajar kok. Niat baik kita itu pasti kelihatan dan dihargai. Terus amati aja kolega-kolega senior Anda. Gimana cara mereka ngomong, cara mereka interaksi. Memahami nuansa-nuansa kecil ini bakal bantu banget Anda buat ya bangun karir yang bagus di Jepang. Nah, ini mungkin jadi pemikiran selanjutnya buat Anda renungkan nih. Kalau Anda udah mulai nyaman sama bahasa lisannya, gimana dengan gestur nonverbal? Misalnya cara membungkuk, ojigi itu. Gimana caranya biar itu bisa melengkapi dan menyempurnakan komunikasi Anda di tempat kerja Jepang? Wah, pertanyaan menarik tuh buat dipikirkan. Semoga pembahasan kita hari ini ngasih Anda perspektif baru ya, dan jadi lebih percaya diri, tetap semangat belajar dan beradaptasi. Kalau begitu, mari kita dengarkan lagu orisinalnya. Senpai Original Song. Pagi-pagi masuk kantor semua bilang apa? Otsukare sama. Salam yang ramah, bukan maaf, bukan selamat tinggal, tapi tanda terima kasih yang halus dan hangat. Awalnya bingung kok disapa begitu, padahal belum kerja, belum capek juga. Tapi lama-lama aku pun paham, ini budaya Jepang saling menghargai. Otsukare sama, kata yang ajaib untuk rekan kerja, untuk semua teman. Pagi atau sore, capek atau semangat, cukup senyum sedikit, bilang otsukare sama. Pernah kirim email ke klien besar, tulis otsukare sama, langsung ditegur.